Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian, yaitu membuat ukiran menjadi kerawangan. Maksudnya kerawangan itu kita bolong ya, ini dibolong, kerawangan itu ukiran-ukiran bolong. Jadi yang saya silang-silang kayak gini, ini harus dilubangi dan ini digergaji ya, dibentuk sesuai dengan ornamen. Nah, untuk alat membuat kerawangan ini ada beberapa alat ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa gunakan ini gergaji jigsaw kayak gini. Mereknya terserah kalian yang mau pakai apa aja. Kalau saya tuh lebih suka pakai Stanley kayak gini ya. Ini ada pelindungnya kayak gini. Tetapi kalau menggunakan alat ini, kalian harus memodifikasi gergaji. Ini gergajinya masih baru ya teman-teman. Saya buka dulu. Ini ya teman-teman, gergajinya kalian modif. Jadi di bagian ini, mata gergajinya ini kalian kikir sampai ke dalam. Ini kan tebel segini ya, ini kan tebel. Kalian bisa menipiskan sampai tipis, tapi jangan sampai tipis-tipis banget. Pokoknya sesuai dengan lubang pada ornamen. Jadi kalau ketika menggergaji ini akan semakin mudah untuk membelok-belokkan. Dari sini paham ya teman-teman. Terus alat yang kedua kalian bisa gunakan scroll saw kayak gini. Nah, ini scroll saw kayak gini. Nah, scroll saw kayak gini ini ada batas maksimalnya ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan gergaji kayak gini untuk memotong ketebalan 2 cm, ini nggak akan kuat. Maksudnya sebenarnya sih kuat aja sih. Cuman kalau pakai ini mudah putus gergajinya. Jadi gergaji kayak gini ini cocoknya untuk kayu yang tipis-tipis ya, maksimal 1 cm lah. Kalian bisa menggergaji menggunakan scroll saw seperti ini. Kayak gini cukup mahal sih ketimbang yang ini. Kalau menurut saya ya, kalau daripada kalian beli yang kayak gitu, kalian bisa beli yang kayak gini. Ini bisa membuat ornamen yang panjang, lebar. Ini cocok banget. Nah, ini yang recommended banget buat kalian, gergaji scroll saw rakitan. Yuk kita lihat ya. Nah, ini ya teman-teman, kalian bisa merakit gergaji scroll saw rakitan ini. Gergaji scroll saw kalau di tempat saya namanya gergaji bobok. Jadi gergaji ini cukup sangat recommended banget buat kalian, atau ini sangat wajib buat kalian miliki kalau kalian emang benar-benar fokus atau benar-benar serius di seni ukir. Nah, ini banyak yang teman-teman yang banyak terkendala, kenapa sih gergajinya goyangnya banter banget atau kencang banget? Itu karena kalian belum mengganti ini yang ini harusnya, yang ini harus yang besar. Kalau punya saya ini diameternya 20 cm, yang paling bawah ini kecil. Jadi ini putarannya nggak terlalu kencang, jadi sangat stabil banget, nggak berbahaya kalau misalkan getarannya itu pokoknya nggak berbahaya lah getarannya. Kalau ini masih kecil, kalau bawaan yang beli di online itu ya, itu kan agak kecil. Jadi goyangan meja dari mesinnya ini sangat kencang banget. Jadi kalian ganti aja, ini punya saya ganti kayu, cukup murah dan nggak terlalu banyak biaya. Kalau misalkan beli puli yang besarnya segitu, itu harganya mahal banget. Nah teman-teman, untuk panjangnya ini ya teman, panjangnya ini punya saya 1 meter atau 100 cm ya, 100 cm atau 1 meter, karena kalau dibuat muter bisa sampai 2 meter. Cuman kalau misalkan kalian melubangi sepanjang 2 meter, kalian bakal kesusahan sih, karena natap yang di bagian yang sini. Jadi paham ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut di gergaji ini, saya akan menunjukkan mata gergaji dari scroll saw ini. Nah, ini ya teman-teman, gergajinya seperti ini, kayak gini. Kalau untuk merek, ini sebenarnya ini produk dari lokal, ini produknya orang-orang Indonesia ya teman-teman. Ini saya belinya di online, di Shopee, Tokopedia itu juga ada, Bukalapak juga ada, kalian bisa beli di sana ya. Terus ini mereknya Cap Raja Wali, gergaji bobok Cap Raja Wali. Ini punya saya yang kecil. Sebenarnya ini ada variasinya ya teman-teman. Ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang tipis. Itu. Nah, ini punya saya
ada dua. Saya sering menggunakan yang kecil karena saya sering menggergaji hanya ketebalan 2 cm. Kalau misalkan lebih dari 2 cm, saya sarankan pakai yang agak panjang ini. Untuk ukurannya, untuk ukuran yang punya saya yang kecil ini ya, yang kecil. Uh, 18 cm. Kelihatan ya? Ini 18 cm yang kecil. Kalau yang besar atau yang panjang 20,5 cm. Ini sebenarnya ada yang lebih panjang kok teman-teman. Jadi sesuai aja, kalian menyesuaikan seberapa tebal yang kalian gergaji. Kalau yang ini, gergaji yang ini untuk menggergaji ukuran ketebalan 3 cm itu udah cukup banget lah. Kalau misalkan yang mau yang lebih tebal ya kalian bisa beli yang agak panjang lagi, ada kok. Ini yang saya sering gunakan yang dua ini, yang ukuran 19 dan 20,5 kayak ini ya teman-teman. Ini 18, sorry, yang 18 ya, 18 dan 20,5. Nah, ini sudah cukup banget. Jadi kalian bebas mau beli yang gergaji yang ukurannya seberapa aja. Oke teman-teman, kita sekarang proses pembentukan ornamen kayak gini ya teman-teman. Yang pertama, kalian lubangi terlebih dahulu menggunakan bor ya, yang saya silang-silang ini. Saya lubangi menggunakan bor. Nah, setelah dilubangi kayak gini, sekarang kita gergaji menggunakan gergaji scroll sorakitan ya teman-teman. Untuk ketebalan yang saya gunakan ini ketebalan 2 cm. Terus yang gergaji yang saya gunakan yang ukuran 18 cm. Nah, tinggal dimasukkan di bagian yang setelah dilubangi ya. Kemudian kita tekan ke bawah. Gunakan tang ya untuk kencengin ini biar nggak lepas. Kemudian ya ini biar dikencengin di arah ke atas kayak gini ya teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan cara melubangi ornamen ini menggunakan gergaji jigsaw. Nah, kenapa saya menggunakan gergaji jigsaw Stanley? Karena ini keren banget ya, maksudnya dari desainnya juga udah keren, terus kualitasnya juga nggak diragukan lagi. Ini bukan endorse, ini emang saya suka. Saya ini suka banget sama produk ini ya. Ini ada penutupnya kayak gini. Untuk masangnya cukup gampang, nggak perlu di kencengin, tinggal ditarik ke atas, terus ini dimasukkan. Oh ya teman-teman, ini belum saya modif ya, jadi ini masih sesuai standar dari bawaan pabrik ya. Ini masih tebel, jadi kita coba apakah bisa tanpa dimodif. Kita menggergaji kayak gini, ornamennya ini tanpa dimodif. Kalau misalkan dimodif itu akan lebih mudah lagi ya teman-teman. Kita tinggal masukkan aja. Udah, ini udah kunci. Ini nggak perlu pakai kunci ya, ini langsung ditarik aja langsung masuk. Ini yang saya suka. Terus kemudian dari sini ada kecepatan ya, bisa kita atur kecepatannya. Kita coba gunakan yang maksimum, kecepatan maksimumnya itu yang di nomor 6. Terus kemudian kita masukkan ya. Jadi kalau untuk melubangi ya harus sesuai dengan lebarnya gergaji. Kita coba di bagian yang pinggir dulu. Jadi motongnya ya teman-teman. Jadi motongnya nggak langsung bisa diputer. Kalau gergajinya masih utuh, maksudnya masih sesuai dengan pabrikan, ini nggak bisa langsung diputer. Jadi sedikit. Jadi kalian harus telaten ya teman-teman. Kayak gini, ini nanti masih digergaji lagi. Jadi sedikit teman-teman. Kita ulang dari lubang awal ya, jadi nggak bisa langsung diputer karena emang gergajinya ini lebar. Nah, kayak gini. Terus kita ulang lagi dari sini ke sini, jadi ke sini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Lukanya ya cukup halus ya, ini cukup halus. Cuman ini kelemahannya, kita mau menggergajinya bolak-balik dari titik awal, maksudnya titik dari lubang awal. Dari situlah kekurangan dari kita menggunakan mesin jigsaw, karena gergajinya yang ini masih sesuai dengan settingan pabrik, maksudnya masih lebar. Kalau kalian lebih kecilkan, kalian menggunakan gigir terus agak tipis ke sini ya, agak tipis kecil, ini buat belok-belok akan semakin mudah. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman, kalau menggunakan gergaji scroll saw yang ini
Nah, gergaji scroll saw yang ini tekniknya sama seperti scroll saw yang rakitan. Karena ini gergajinya tipis sekali, tipis dan kecil. Ini kalau dibikin gergaji kayu ukurannya tebal 2 cm ini nggak akan kuat, karena sebenarnya bisa, cuman ini akan mudah putus teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan kayak gini, gunakan kayu yang jangan tebal-tebal ya, kisaran 1 cm lah paling tebal biar awet. Karena gergajinya ini lumayan mahal, satu gergaji ini bisa sampai 15.000. Kalau misalkan kalian memutuskan gergaji ini sampai 10 kan ya lumayan totalnya. Ini sama ya, tinggal dilepas-lepas aja nanti, terus kemudian dimasukkan kayak gergaji yang tadi. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kayak yang ini karena kayu saya tebelnya 2 cm, saya nggak berani pakai gergaji ini, pasti nanti gergajinya pasti bakal putus. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah hasil dari tutorial cara membuat kerawangan pada ornamen ukiran.